Bapak-bapak, pernah nggak tiba-tiba merasa, kok beda ya sekarang? Tenaga cepat habis, rasa percaya diri mulai goyah, dan hal-hal yang dulu mudah dilakukan, sekarang butuh usaha ekstra. Banyak yang langsung panik, merasa kemampuan menurun berarti sudah selesai. Padahal belum tentu. Sebagian pasien saya bahkan datang dengan wajah cemas, bisik-bisik seolah membawa masalah besar. Tapi setelah saya dengarkan keluhannya, saya bilang, "Pak, tenang dulu, ini bukan akhir. Yang penting kita tahu cara merawatnya dengan benar." Yang sering bikin masalah jadi lebih besar itu bukan kondisi kesehatannya, tapi rasa malu untuk mencari solusi. Banyak yang diam-diam coba jalan pintas, minum obat sembarangan, padahal tidak tahu kalau tubuhnya justru makin terbebani. Di video ini, saya Dr. Indri akan jelaskan hal penting yang sering dilewatkan banyak pria. Bagaimana merawat vitalitas secara aman, alami, dan tanpa obat kuat. Ini bukan mitos, bukan trik aneh, tapi cara yang sudah saya lihat sendiri berhasil membantu banyak pasien lansia yang awalnya merasa putus asa. Jadi, sebelum Bapak merasa pasrah dengan kondisi tubuh, saya ajak untuk tetap tenang. Saya akan jelaskan langkah-langkah yang bisa mulai dilakukan hari ini juga. Pelan-pelan, aman, dan sesuai kemampuan usia. 50, 60, bahkan 70+. Siapkan posisi paling nyaman, kita mulai dari hal yang paling penting dulu. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Kalau kita bicara soal vitalitas, banyak sekali bapak-bapak yang langsung tersenyum kecut. Bukan karena tidak mau membahas, tapi karena merasa, "Duduk, saya dulu kuat, sekarang kok mudah capek ya?" Dan jujur saja, keluhan seperti itu sudah terlalu sering saya dengar. Saya ingat sekali, ada seorang pasien saya, namanya Pak Rudi. Usia 64 tahun, masih aktif bekerja sebagai pengrajin kayu. Suatu hari beliau datang dengan wajah bingung. Katanya, "Bu dokter, badan saya masih kuat, tapi kok kemampuan itu makin lama makin berkurang. Saya takut istri saya kecewa, tapi saya juga takut minum obat kuat sembarangan." Dan jujur, Pak Rudi bukan satu-satunya. Di usia 50-70 tahun, perubahan seperti ini normal, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Secara medis, berdasarkan berbagai penelitian dari Harvard Health, Johns Hopkins Medicine, dan Cleveland Clinic, penurunan vitalitas biasanya dipengaruhi beberapa faktor. 1. Aliran darah yang tidak lagi seoptimal dulu. Pembuluh darah pria seiring usia cenderung mengalami penyempitan ringan yang membuat suplai darah ke organ vital tidak sekuat ketika usia 20-30 tahun. Kedua, penurunan kadar hormon testosteron secara alami. Normal, terjadi kira-kira 1-2% per tahun setelah usia 40. Hormon inilah yang mengatur stamina, gairah, dan kekuatan otot. Ketiga, kualitas tidur yang menurun. Banyak lansia mengalami insomnia ringan sehingga tubuh kehilangan proses regenerasi malam hari yang seharusnya membantu kestabilan hormon. 4. Stres kronis dan kecemasan. Bahkan yang sering tak disadari, ketika pikiran tegang, aliran darah otomatis teralihkan ke bagian tubuh lain, bukan ke organ vital. 5. Kurangnya aktivitas fisik. Padahal olahraga ringan dan rutin terbukti meningkatkan aliran darah dan produksi hormon pria. Yang menarik, hampir semua faktor di atas bisa diperbaiki tanpa harus memakai obat kuat. Itu yang saya jelaskan ke Pak Rudi saat itu. Dan setelah beliau mulai memperbaiki pola makan, memperbanyak gerak, tidur cukup, dan mengurangi stres, hanya dalam beberapa minggu, beliau kembali tersenyum percaya diri. Yang ingin saya tekankan adalah, penurunan kemampuan bukan tanda Anda gagal sebagai pria.
Ini hanya sinyal tubuh bahwa ia butuh dirawat dengan cara yang tepat, bukan dipaksa secara instan. Saya akan jelaskan perubahan apa saja yang sebenarnya terjadi pada organ vital pria ketika usia bertambah dan bagaimana cara menghidupkannya kembali secara alami, aman, dan bisa dilakukan di rumah. Sekarang, setelah kita memahami gambaran besarnya, saya ingin mengajak Anda masuk lebih dalam. Tanpa menakut-nakuti, tanpa bahasa medis yang berbelit, supaya kita benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di tubuh pria seiring bertambahnya usia. Karena, percaya atau tidak, sebagian besar para pasien saya mengira penurunan vitalitas itu terjadi tiba-tiba. Padahal, prosesnya berlangsung pelan, bahkan dimulai sejak usia 40-an. Saya ingat seorang pasien lansia, Pak Surya, usia 63 tahun. Beliau datang dengan wajah sedikit malu sambil berkata, "Dok, saya merasa bukan seperti diri saya yang dulu. Bukan hanya soal tenaga, tapi rasanya kok badan makin cepat capek dan kurang responsif." Keluhan seperti ini bukan hal memalukan. Ini justru tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal. Dan sinyal itu sering berkaitan dengan 3 faktor besar: aliran darah, penurunan hormon alami, dan gaya hidup. Pertama, soal aliran darah. Menurut berbagai penelitian kesehatan internasional, termasuk dari Mayo Clinic dan Harvard Health, salah satu penentu vitalitas pria adalah kelancaran pembuluh darah kecil. Ketika usia bertambah, elastisitas pembuluh darah menurun, sehingga distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan tertentu juga ikut berkurang. Ini bukan penyakit, ini proses alami yang bisa diperbaiki dengan kebiasaan yang tepat. Kedua, faktor hormon testosteron. Jangan bayangkan hormon ini hanya soal keperkasaan ya. Testosteron juga berperan dalam energi harian, mood, massa otot, hingga kualitas tidur. Setelah usia 50 tahun, rata-rata pria mengalami penurunan 1-2% per tahun. Jadi, kalau Anda merasa cepat lelah, kurang bertenaga, atau mudah cemas, itu bukan semata-mata karena usia, tapi karena perubahan kimia tubuh yang sebenarnya dapat dikelola. Dan yang ketiga, gaya hidup yang tidak disadari mempengaruhi vitalitas. Banyak dari pasien saya merasa sudah hidup sehat, padahal setelah saya tanya lebih dalam, pola makannya kurang serat, aktivitas fisiknya minim, jam tidurnya sering kacau, atau terlalu banyak duduk seharian. Kebiasaan kecil ini, jika dibiarkan bertahun-tahun, bisa mempercepat penurunan fungsi vital tubuh. Yang penting adalah menurun bukan berarti selesai. Tubuh pria, bahkan di usia 60-70 tahun sekalipun, masih punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dengan cara yang tepat, yang nanti kita bahas di bab berikutnya, Anda bisa meningkatkan kembali vitalitas secara alami, aman, dan tentu saja tanpa obat kuat. Jadi, jangan menyerah dulu. Yang melemah itu bukan keperkasaan, tapi pola hidup yang belum disesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang sudah berubah. Kalau di bab sebelumnya kita membahas soal aliran darah, sekarang saya mau ajak bapak-bapak melihat hal yang sering dianggap sepele. Padahal pengaruhnya besar sekali terhadap vitalitas, stamina, dan hormon. Pola makan harian. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Hadi, usia 67 tahun. Ia datang dengan keluhan cepat lelah. "Dok, kok sekarang gampang capek ya? Padahal dulu kuat." Begitu katanya sambil tertawa kecil. Setelah saya cek, tidak ada masalah serius. Yang menarik justru pola makannya. Sarapan hanya teh manis. Siang makan berat berlemak, malam makan seadanya. Dari luar terlihat biasa. Tapi dari sudut pandang kesehatan, pola seperti itu bisa membuat energi drop, mempengaruhi tekanan darah, bahkan membuat keseimbangan hormon terganggu.
Faktanya, banyak penelitian dari berbagai pusat kesehatan dunia menunjukkan bahwa pola makan yang menjaga kadar gula tetap stabil, tinggi nutrisi mikro, dan kaya antioksidan berhubungan dengan vitalitas pria yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Bukan karena makanan ajaib, tetapi karena makanan mempengaruhi fungsi pembuluh darah, kualitas hormon, kesehatan syaraf, hingga metabolisme tubuh. Ada beberapa prinsip yang saya sering anjurkan. 1. Prioritaskan makanan yang bantu stabilkan gula darah. Bukan berarti harus diet ketat. Cukup tambahkan sumber serat seperti sayuran hijau, alpukat, kacang-kacangan, atau buah rendah gula seperti apel dan pir. Gula darah yang naik turun terlalu cepat justru membuat tubuh cepat lelah. Yang kedua, pilih protein yang ramah jantung. Ikan laut seperti salmon, sarden atau kembung merupakan sumber omega 3 yang mendukung aliran darah dan menurunkan peradangan. Beberapa riset menunjukkan nutrisi omega 3 mampu mendukung kesehatan pembuluh darah dan ini otomatis berdampak ke vitalitas. 3. Kurangi makanan tinggi lemak jenuh dan gorengan. Bukan dilarang total, tapi dibatasi. Karena penumpukan lemak jenuh bisa mengganggu kerja pembuluh darah. Padahal vitalitas yang baik membutuhkan sirkulasi yang optimal. 4. Tambahkan makanan yang mendukung hormon alami. Misalnya telur, kacang almond, biji labu, dan bayam. Nutrisi seperti zinc, magnesium, dan vitamin B kompleks sangat penting untuk metabolisme hormon pria. Yang ingin saya tekankan adalah perbaikan vitalitas bukan soal makan penguat, tapi bagaimana kita memberi tubuh bahan bakar yang benar setiap hari. Banyak pasien saya yang mengaku tubuhnya terasa lebih bertenaga dalam 2-4 minggu hanya dengan memperbaiki pola makan tanpa obat, tanpa suplementasi berlebihan. Dengan pola makan yang benar, tubuh sebenarnya punya kemampuan alami untuk pulih dan menjaga kekuatan. Tinggal apakah kita mau memberi asupan yang tepat atau tidak. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering membuat para pasien saya tersenyum lega. Setelah memahami faktor penyebab dan tanda-tanda penurunan vitalitas, banyak yang bertanya, "Dok, sebenarnya apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan setiap hari tanpa harus minum obat kuat?" Dan saya selalu jawab dengan kalimat yang sama. Perbaikan kecil yang dilakukan rutin jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya dilakukan sekali. Saya masih ingat seorang pasien lansia, Pak Wicak, usia 63 tahun. Ia datang dengan wajah penuh kekhawatiran, bukan karena sakit, tetapi karena merasa kehilangan kepercayaan diri sebagai laki-laki. Keluhannya sederhana, semakin cepat lelah, gairah menurun, dan merasa tidak sebugar dulu. Setelah saya evaluasi, ternyata pola hidup harian beliau menyimpan banyak kebiasaan kecil yang menggerogoti vitalitas. Kurang bergerak, tidur tidak teratur, jarang minum air, dan sering stres karena mengurus cucu dan pekerjaan rumah. Dari kasus seperti inilah, saya menyusun langkah-langkah harian yang paling realistis dan telah direkomendasikan berbagai organisasi kesehatan dunia, seperti Harvard Health, Cleveland Clinic, dan WHO. Seluruhnya aman, tidak ekstrim, dan sangat cocok untuk pria di atas 50-60 tahun. 1. Sirkulasi 5 menit di pagi hari. Gerakan ringan seperti stretching pinggul, memutar panggul, atau berjalan cepat keliling rumah selama 5-7 menit bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Banyak penelitian menyebutkan bahwa sirkulasi yang baik adalah fondasi vitalitas pria. Pola tidur yang konsisten. Bukan hanya lamanya tidur, tetapi konsistensi jam tidur sangat mempengaruhi produksi hormon-hormon penting pria. Tubuh pria lansia lebih mudah drop hormon bila jam tidur sering berubah-ubah. 3.
Makan dengan pola 3 warna. Prinsip dari Harvard Healthy Plate. Hijau untuk sayuran, merah atau oranye untuk buah tinggi antioksidan, coklat atau putih untuk protein sehat seperti ikan, telur, kacang-kacangan. Perpaduan nutrisi ini melindungi pembuluh darah dan mendukung produksi energi. 4. Manajemen stres yang simple. Stres kronis adalah salah satu pembunuh diam-diam vitalitas. Cukup luangkan 3-5 menit untuk bernafas dalam, membaca doa, atau duduk tenang. Banyak pasien saya merasa performa mereka membaik setelah konsisten melakukan rutinitas sederhana ini. 5. Hindari gula berlebih dan rokok. Keduanya merusak pembuluh darah yang memegang peran besar pada kesehatan pria. Banyak pasien yang mengurangi konsumsi gula 30% melaporkan stamina yang meningkat dalam 3-4 minggu. Dengan langkah-langkah kecil seperti ini, Pak Wicak akhirnya berkata pada saya, "Dok, saya merasa kembali seperti usia 40-an. Itulah kekuatan perubahan sederhana namun konsisten, tanpa obat kuat, tanpa risiko, dan bisa dilakukan siapa saja." Sahabat sehat, merawat vitalitas dan menjaga kesehatan itu bukan soal usia, tapi soal kesadaran dan kebiasaan baik yang kita bangun setiap hari. Jadi, jangan berhenti di video ini saja. Mulailah terapkan langkah-langkah sederhana tadi mulai malam ini. Kalau informasi ini terasa bermanfaat, bagikan videonya ke grup WhatsApp keluarga, teman sebaya, atau komunitas kesehatan agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan tidak terjebak pada pilihan yang berisiko. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Perubahan kecil hari ini bisa memberi dampak besar untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan dukung terus channel Lansia Sehat Abadi agar kami bisa terus menghadirkan edukasi kesehatan yang aman, nyaman, dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.